Hai gengs, kamu lagi ada di channel Sarjana Muda, tempat di mana rasa ingin tahu kamu diracik jadi pengetahuan yang ringan, jelas, dan bikin kamu makin cerdas. Bayangin kalau kamu bangun tidur suatu hari lalu tiba-tiba seluruh kemampuan otak kamu terbuka 100%. Kamu bisa menguasai bahasa hanya dengan mendengar beberapa detik. Membaca pola perilaku manusia hanya dari gerak alis, bahkan mengendalikan benda. Kedengarannya mustahil, tapi menarik kan untuk dibahas? Itu juga yang membuat film Lucy sangat populer, karena ia menawarkan imajinasi paling klasik tapi paling kuat di seluruh sains pop. Ide bahwa manusia sebenarnya cuma menggunakan 10% dari otaknya. Tapi apa itu benar? Apa benar kita makhluk yang underpowered sejak lahir? Atau jangan-jangan mitos ini sudah salah kaprah sejak awal? Mari kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar. Asal-usul ide 10% ini sebenarnya nggak sejelas yang dibayangkan banyak orang. Banyak yang bilang bahwa Einstein pernah menyebut manusia hanya memakai sebagian kecil otak mereka. Tapi sebenarnya tidak ada bukti Einstein pernah mengatakan itu. Tidak ada catatan tertulis, wawancara, atau rekaman apapun yang menunjukkan kalimat itu keluar dari mulutnya. Kemungkinan besar, itu hanyalah interpretasi keliru atau kutipan yang diambil dari konteks oleh media puluhan tahun yang lalu. Lalu kenapa ide ini begitu kuat dan melekat? Karena terdengar keren dan memberi ilusi bahwa manusia punya kekuatan super yang belum terbangun. Pikiran seperti ini gampang menyebar, apalagi sebelum era internet. Mitos tersebut kemudian dipakai di banyak iklan, buku motivasi, sampai film Hollywood seperti Lucy. Tapi mari kita lihat kenyataan biologinya. Otak manusia itu organ yang sangat rakus energi. Hanya 2% dari berat tubuh, tapi bisa menghabiskan lebih dari 20% total energi yang kita punya. Kalau benar kita cuma pakai 10%-nya, maka sisanya yang 90% adalah bagian yang tidak pernah bekerja, tapi tetap memboroskan energi. Itu terdengar sangat tidak efisien. Evolusi tidak pernah mengizinkan organ sebesar ini hidup kalau sebagian besar tidak digunakan. Kalau kita lihat lewat teknologi modern seperti MRI dan PET scan, kita akan melihat sesuatu yang mengejutkan. Bahkan saat kita tidur, otak bekerja hampir di seluruh bagiannya. Tidak ada area besar yang padam total. Kalau ada bagian yang benar-benar tidak aktif, itu biasanya tanda cedera atau penyakit. Artinya, di kehidupan normal, manusia menggunakan hampir semua bagian otaknya. Hanya saja tidak semua sekaligus bersamaan. Nah, ini dia yang membuat banyak orang salah paham. Otak tidak bekerja seperti lampu stadion yang menyala semua dalam satu waktu. Otak bekerja seperti kota besar. Setiap daerah punya fungsinya masing-masing. Menyala pada waktu yang berbeda, tergantung apa yang kita lakukan. Saat kamu bergerak, bagian motorik menyala. Saat kamu membayangkan warna, sebagian visual aktif menyala. Saat kamu berpikir keras, area prefrontal bekerja. Jadi kita menggunakan 100% otak kita. Hanya saja tidak seluruhnya dalam waktu yang bersamaan. Lalu bagaimana dengan film Lucy? Dalam film itu, tokoh utama mengalami kondisi di mana kapasitas otak yang dipakai meningkat dari 10%, 20%, hingga 100%. Setiap peningkatan memunculkan kemampuan super baru, membaca pikiran, mengendalikan benda, sampai memanipulasi waktu. Film itu seru, tetapi ilmiah tidak sama sekali. Namun menariknya, Lucy justru berhasil memanfaatkan imajinasi yang sudah lama ada dalam budaya populer. Gagasan bahwa di dalam kepala kita tersembunyi kekuatan besar yang belum terjamah.
Tapi kalau gitu, apa benar kita tidak punya potensi besar? Nah, ini bagian yang menarik. Walaupun mitos 10% salah total, tapi manusia memang punya banyak kemampuan otak yang belum dimaksimalkan. Namun, bukan karena otaknya tidak terpakai, melainkan karena otak bekerja berdasarkan kebiasaan, pengalaman, dan latihan. Bukan kapasitas yang tidur, tapi keterampilan yang belum diasah. Kalau kamu melatih memori, otak bagian memori akan semakin kuat. Kalau kamu belajar bahasa, jaringan bahasa semakin padat. Kalau kamu meditasi rutin, bagian otak yang mengatur fokus dan emosi menjadi lebih stabil. Ini menjelaskan kenapa kita bisa menjadi ahli dalam satu hal setelah bertahun-tahun latihan. Bukan karena kita membuka mode 20% atau 40%, tapi karena kita membangun koneksi otak secara bertahap, mirip seperti otot kalau di gym. Jadi bagaimana kita menjelaskan potensi manusia? Jika konsep 10% salah, lalu apa yang benar? Begini. Otak manusia bekerja maksimal ketika ia digunakan secara efisien, bukan ketika kapasitas misterius diaktifkan. Potensi manusia adalah kemampuan untuk memperkuat koneksi, bukan membuka ruang kosong. Dan kemampuan ini ada pada setiap orang. Bedanya, ada yang aktif melatihnya, ada juga yang membiarkannya. Sains menunjukkan bahwa orang yang rutin mengasah otak melalui membaca, belajar, menganalisis, berinteraksi, dan memecahkan masalah, memiliki struktur otak yang lebih kaya dibandingkan mereka yang jarang memberi tantangan mental. Otak itu mirip tanaman. Jika dirawat, ia tumbuh, jika tidak, ia mengecil. Sekarang, apa yang sebenarnya membuat mitos itu tetap hidup? Ya, jawabannya manusia. Manusia suka berharap bahwa kemampuan super bisa muncul tanpa usaha. Konsep bahwa kita sebenarnya punya 90% kekuatan tersembunyi membuat kita merasa istimewa tanpa melakukan apapun. Padahal kenyataannya, kemampuan hebat datang dari proses yang sangat panjang, bukan dari tombol ajaib di otak. Jadi, apakah manusia hanya menggunakan 10% otaknya? Jawabannya tentu tidak. Kita menggunakan hampir seluruh bagian otak. Hanya saja dalam waktu berbeda sesuai kebutuhan. Tidak ada bagian besar yang tidur. Tidak ada ruang kosong yang menunggu untuk diaktifkan. Namun, kita punya potensi besar bukan karena otak kita terbatas penggunaannya, tapi karena otak kita selalu bisa dilatih untuk menjadi lebih hebat. Akhirnya, mitos 10% bukan hanya salah, tapi juga mengalihkan perhatian dari potensi sejati manusia. Kita tidak membutuhkan 90% ekstra untuk menjadi luar biasa. Kita hanya perlu menggunakan 100% otak kita secara lebih cerdas. Kalau kamu belajar hal baru dari video ini, silakan klik tombol like di video ini, lalu jangan lupa juga bagikan kepada teman-temanmu. Sarjana Muda punya banyak video keren untuk kamu. Cukup klik video di sebelah kiri atau kanan layar, lalu tonton. Teruslah bertanya karena setiap pertanyaan adalah awal dari pengetahuan. Sampai jumpa di video berikutnya.